2024, Akbar apakah akan terjun di pemilu? Bicara terjun di pemilu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suramanto Sukirman. Jadi pada Temu Wacana kali ini saya sudah bersama seorang pemuda sultan yang produktif. Mungkin kalau kita lihat beberapa pekan terakhir, balihonya itu selalu ada di Jalan Juanda. Sepanjang Jalan Juanda wajahnya selalu terpampang. Nah, kita mau mengulas tentang si pemuda produktif ini. Karena kalau saya lihat dari beberapa rentetan, beliau ini adalah Ketua Permuda Sulawesi Tengah Sejabotabek. Beliau juga merupakan Sekretaris DPD KNPI DKI Jakarta. Dan Sekretaris Sapma dulu baru Sekretaris DPD KNPI DKI wow. Jakarta. Berarti Sekretaris Sapma, lalu Sekretaris DPD KNPI. Iya. Dan juga katanya sebagai penasehat yayasan Tunas Baru Andi Aktas. Gitu ya. Jadi kita akan bahas tuntas tentang sosok ini dan Akbar, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Saya terima kasih. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi salah satu partner untuk discuss di podcastnya Kanda ini. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi kayaknya insya Allah chemistry bisa terbangun. Jadi memang beliau ini salah satu anak pejabat di Sulawesi Tengah. Ampun. Beliau ini seorang anak yang produktif yang saya melihat bahwa Akbar ini tidak mau berada di bayang-bayang orang tua. Semua orang kayaknya seperti itu. Ingin seperti itu. Semua orang ingin seperti itu. Oke, Akbar apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bar, Minta maaf agak telat soalnya saya sama-sama teman-teman karena sudah lama tidak ke Donggala Tanjung Karang ya. Sudah kita ke Tanjung Karang lah tadi. Jadi memang proses untuk kita bertemu ini sangat panjang. Janjiannya ya luar biasa dan ini pertemuan kali pertama ya. Pertemuan kali pertama kami dan semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dari cerita yang akan Akbar sampaikan. Bar, bisa ceritakan deh tentang bagaimana Akbar kecil dulu. Dari Akbar kecil sampai dengan masa kanak-kanak, SD, SMP, SMA gimana waktu? Oh, ini cukup menarik ini. Kalau bicara Akbar kecil dulu itu seperti apa? Sudah tergambarkan sampai dengan sekarang. Saya memang orang yang tidak pernah tidak bisa diam. Tidak bisa diam. Kalau saya punya mama bilang dulu tidak bisa diam. Cuma memang saya terbiasa dengan melihat kayak sekarang saya punya senior banyak berorganisasi. Itu dari kecil juga saya sudah sering lihat itu. Okay. Saya punya saudara-saudara, saya punya kakak-kakak, saya punya orang tua, berorganisasi dan saya selalu terbayang karena saya punya orang tua pesan kau harus bisa bayangkan dari kecil sehingga nanti mimpimu itu akan menjadi suatu kenyataan tapi diiringi dengan suatu usaha. Itu suatu usaha. Nah, jadi Akbar SD kecilnya itu seperti apa dulu? SMP sampai saya ini bisa dikatakan SD dulu suka pindah-pindah. Dan kuliah pun seperti itu. Terbawa kayaknya. Tapi bukan berarti karena tidak naik kelas, tidak. Cuma memang orang kan biasa SD itu dalam kurun 6 tahun ya. 6 tahun. Saya alhamdulillah juga SD 6 tahun. Cuma yang menariknya SD itu ada 7. Was. SD ada 7. SD itu ada 7. Di Jakarta saya sempat SD di Jakarta juga kelas 3. Naik kelas 4 saya pulang Palu. Oke. Kelas 5 kelas 4 saya pulang Palu. Kelas 5 saya balik ke Jakarta ulang. Kelas 6 saya balik Palu ulang. Itu saya SD ku dulu SDN 10. Oke. Terus SDN Bumi Sagu. Saya sempat di Alherat. Sempat di Alherat juga. Terus SDN di Donggala Kodi. Karena rumahku dulu di Donggala Kodi. Palu Barat. Jadi kalau bicara Palu Barat, saya tidak asing di Palu Barat itu karena saya kecil di Palu Barat. Terus saya SD di Jakarta, SD 01 pagi di Pasar Rebo. Saya pindah ulang lagi, saya masuk di Bumi Sagu dulu. Dari Bumi Sagu pindah lagi
ke Jakarta, masuk di sekolah itu lagi, sekolah 01 yang sama. Terakhir saya pulang, saya pikir kayak saya sudah tidak balik Jakarta. Saya selesai sampai dengan SMA di Palu. Ternyata saya alhamdulillah masuk di sini, SD 25 sini. Dan menjadi angkatan pertama SD 25 yang lulus karena itu sekolah masih baru. Oke. Mungkin yang teman-teman SD 25. Halo. Sampai subuh aku. Terus SMP SMA-nya bagaimana? Nah, SMP saya pindah SMP saya masuk alhamdulillah waktu itu saya memang mau sekali tuh. Orang kan kalau di Palu tuh masuk SMP 1. Bukan untuk ini ya, tapi karena kebetulan juga banyak teman-teman juga masuk SMP 1. Tapi hanya sampai dengan kelas 2 SMP. Sampai kelas 2 SMP saya pindah ke Jakarta, masuk di SMP Jubile. Ini SMP swasta. Nah, itu cukup ini juga banyak ya perubahan-perubahan baru. Oke. Karena kan kalau kan saya di negeri awalnya. Iya. Begitu masuk swasta, agak beda. Baru kita ini kan dari daerah, Pak. Betul. Jadi agak sedikit minder pada saat itu dulu. Oh, Akbar kecil itu sempat minder juga dulu ya? Minder itu setiap orang pasti ada, cuma tinggal bagaimana kita coba untuk melatih. Nah itu ya, minder dulu saya suka sekali saya minder. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, makin hari, ya, kadang-kadang masih suka minder, cuma saya berpikir minder itu harus dilawan. Kalau enggak kapan kita bisa seperti kita punya senior kan? Betul. Kita punya kakanda coba luar biasa. SMA saya di Jubile juga. Jadi SMP kelas 2 sampai dengan lulus SMA saya di Jakarta. Oke. Jubile School. Yang kebetulan itu Jubile itu dulu saya itu menjadi kelinci percobaan sebenarnya. Wah. Jadi kelinci percobaan. Tadinya Jubile itu mau buka di Palu. Ya inilah karena orang tua kan sudah kalau gitu kita kirim Akbar lah jadi kelinci percobaan. Jadi saya masuk di Jubile itu karena saya sakit usus buntu. Saya operasi. Okay. Sudah 1 bulan saya di sana. Sudah 1 bulan di sana. Saya operasi usus buntu sudah tidak pulang-pulang. Terus juga karena Jubile mau buka di Palu. Waktu itu orang tua saya selaku dirut Prusda ada mau kerjasama lah dengan sekolah dari luar untuk masuk di Palu kan. Nah, jadi sudah karena Akbar sudah 1 bulan di sini, kenapa tidak masuk di Jubile saja? Tadinya tuh ada beberapa anak-anak temannya orang tua yang mau dimasukkan juga di Jubile. Cuma akhirnya saya jadi kelinci percobaan dan tidak jadi itu sekolah mau di Palu. Oh, seperti itu. Jadi akhirnya SMA saya sampai di Jakarta lulus sekitar 2016. Di situ saya itu kepengen dari SMP mau menjadi ketua OSIS, tapi tidak pernah saya jadi ketua OSIS. Pengen sekali saya jadi ketua OSIS. Dari sejak SMP juga saya pengen bagaimana rasanya jadi satu ketua organisasi, apalagi organisasi daerah. Saya punya cita-cita waktu di Jakarta. Minimal saya harus bisa kibarkan bendera Sulawesi Tengah di Jakarta. Oh, itu memang tekad seperti itu sudah ada? Sudah ada. Saya tidak pernah malu untuk menyatakan saya ini orang Palu. Saya tidak pernah malu itu. Saya ini orang Palu. Sedangkan saya di luar pun saya begitu. Oke, untuk itu kita tahan. Saya pernah mendengar cerita nih, katanya si Akbar ini sempat kuliah di luar negeri, lalu jatuh berkali-kali hingga akhirnya selesainya di dalam negeri. Itu bagaimana ceritanya? Nah, jadi itu mungkin menjadi salah satu perjalanan hidupku. Yes. Saya alhamdulillah saya juga berterima kasih ke saya punya orang tua, bapak dan ibu, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk dapat merasakan bagaimana rasanya kuliah di luar. Walaupun saya tidak bisa menyelesaikan studi di luar, tapi saya tidak pernah sesali karena alhamdulillah saya punya orang tua tidak pernah memaksakan saya, memberikan saya keleluasan, tapi saya sadar ternyata yang saya lakukan. Jadi sebelumnya saya kuliah di Belanda. Di Belanda itu saya di Leiden. Di Leiden saya ambil untuk local student. Saya ambil karena untuk menjadi status local student itu saya untuk semacam foundational lah. Tapi saya ambil kelas bahasa dulu. Kelas bahasa Belanda. Saya ambil kelas bahasa Belanda sekitar hampir dari Januari sampai bulan 6.
2017. Jadi selama 2017 saya 2 negara. Di Belanda dengan di Australia. Nah, 2017 akhirnya saya keterima di Leiden, tapi statusnya sebagai mahasiswa untuk kelas bahasa Belanda. Oke, mahasiswa bahasa Belanda. Mahasiswa kelas bahasa Belanda. Jadi dari bulan Januari sampai bulan 5 saya itu di Leiden. Terus ada satu momen visa aku habis. Visa habis. Waduh. Visa habis. Dan saya masih harus mengejar tahapan level kan. Bisa untuk dapat pembaruan visa, tapi saya mesti keluar dulu. Keluar dari Belanda dulu 2 hari lah. Tadinya saya mau ke Inggris kan. Cuma saya pikir kalau saya keluar lagi, memang saya itu pengen sekali belajar di Belanda. Nah, sudahlah, saya coba. Saya kebetulan saya punya senior yang di Jubilee di Australia. Okay. Ada orang anak Makassar. Dia memang saya punya senior di SMA Jubilee. Saya kontak. Nah, itu juga yang membuat saya untuk kuliah di luar. Orang-orang inilah, orang saya punya senior mereka ini buat saya saya harus kuliah di luar. Jadi saya itu dulu suka sekali bergaul dengan orang yang bukan seumuranku. Oh. Nah, dulu di angkatanku di Jubilee itu cuma hanya 3 orang itu angkatanku yang bermain sama senior. Salah satu itu saya. Oke. Nah, 2 orang itulah yang membuat saya untuk pansus untuk kuliah di luar. Saya hubungi lah, saya bilang namanya Giovanni Adi. Sekarang dia ketua PPI Kota London. Ketua PPI Kota London. Itu Giovanni Adi Putra. Nah, saya kontak, saya bilang, "Di, ini kayaknya gue nggak bisa lanjutin di Belanda nih. Gue mau untuk di Sydney. Memang saya dulu juga sempat mau ke sini, tapi akhirnya saya ke Belanda dulu." Oke. Bisa, ini nggak ada saran nggak mekanisme apa saja yang mesti saya lalui? Tes, alhamdulillah keterima. Terima. Jadi prosesnya 2 minggu. Saya pulang Jakarta urus visa. Karena sudah tidak mungkin untuk saya ini, sudah saya pindah di Australia. Nah, ini momen yang selama saya di Australia itu akhirnya terlena mungkin ya. Jadi puncaknya saya untuk bermain-main itu di Australia. Puncak bermain berarti di Australia. Karena selama saya di Leiden itu bisa saya katakan hampir saya lebih fokus lah. Saya tidak tahu juga kenapa, padahal di Australia itu semua senior itu malah karena lebih banyak orang yang saya kenal malah jadi terbawa. Malah senior Pak akan kau harus begini, harus begini. Cuma nanti pas di Australia selama hampir dengan dari bulan 6 sampai malah nggak lama, cuma hanya 4 bulan saya di Australia. 4 bulan di Australia. Saya keterima Foundation College di Elsis namanya, sama di University of Sydney. Nah, tapi selama 4 bulan itu saya bilang sama teman-temanku, insya Allah saya serius di sini. Oke. Saya mau fokus, saya mau selesaikan tahapan kuliah di luar negeri. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata saya malah main-main di sana. Saya bilang disitulah saya sadar, saya kasihan kan sama orang tua aku kan. Saya berpikir, ada satu ketika momen, saya nggak bilang itu sama senior. Mungkin salah satu kalau orang bilang culture shock lah. Oke. Culture shock kan semacam kita baru merasakan suasana di luar kan beda. Itu momen saya stagnan itu. Jadi selama di sana itu ya saya sempat jadi Uber Eats. Saya juga pengen tahu dong kira-kira gimana cari uang sendiri. Oke. Berarti di luar pun sudah belajar cari uang sendiri. Walaupun sebanyak ini kayak GoFood, Uber Eats, terus juga jual-jual beberapa just tip. Di Australia itulah saya mulai goyang dalam artian
saya ini di sini kayaknya nggak serius saya kuliah. Cuma saya takut untuk menyampaikan ke saya punya orang tua. Oh, ada kesadaran itu? Muncul kesadaran itu pas di Australia. Saya bersyukur muncul kesadaran itu. Karena kalau mungkin kesadaran itu telat, tidak datang di 2017, saya tidak tahu, mungkin hari ini saya masih bisa membohongi diriku sendiri. Saya itu bukan karena kemauanku sebenarnya di Australia. Tapi bagaimana caranya saya menutup rasa yang saya pikirkan, saya bayangkan. Kasihan orang tua. Sudah usaha untuk mencarikan jalan yang terbaik buat saya, tapi karena yang saya lakukan itu bukan untuk karena orang tuaku, bukan untuk saya. Bukan untuk diri. Seharusnya orang tuaku itu nggak apa-apa kau jalan karena kau sudah dewasa. Yeah. Kau yang menentukan. Memberikan pilihan. Tapi saya, saya mau pulang bagaimana? Saya mau pulang bagaimana? Jadi 1 bulan itu pulang tidak. Sampai saya mau saya mau cerita sama senior, saya takut juga. Pasti ada lah senior yang coba care kan? Iya. Kalau begitu, tapi tidak. Tidak, saya pulang. Itu di apartemen saya kumpulkan saya punya senior. Saya bilang hari ini gue mau ngobrol. Gue kayaknya mau mutusin untuk pulang ke Jakarta. Ada yang bilang kalau pulang ini harus kuat, mental harus kuat, harus begini. Ya, ada juga yang saya punya teman-teman di Jakarta bilang, ya selesai lu kalau kayak gini. Susah. Udah 2 negara. Di Leiden di Belanda nggak selesai. Di Australia apa lagi? Malah saya merasakan betul-betul lepas itu lepas dalam artian maksudnya betul-betul ini saya sesukaku lah. Saya mau pergi kuliah kayak mau apa gitu. Tapi untungnya saya sadarnya cepat. Akhirnya saya kumpul malam-malam, saya bilang saya nggak kasih tahu orang tua kalau saya mau pulang. Saya nggak kasih tahu. Saya kasih tahu sama senior-seniorku, kayaknya saya mesti pulang. Nah, Giovanni Adi ini bilang sama saya, memang ini saya punya tempat sharing Adi ini, saya punya seniornya. Nggak apa-apa, mungkin bukan jalanmu di sini, jalanmu mungkin Jakarta. Oke, lalu balik ke Jakarta, masuk ke universitas? Saya masuk, saya nganggur 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun lah, dari bulan Agustus, September ya? September sampai dengan Oktober, Januari 2018 saya mencoba untuk masuk di Trisakti. Jadi saya mau ambil kuliah di luar kota lagi, cuma saya pikir sudah ada. Nah, jadi ini ada yang menarik ini. Pas saya pulang, kan orang tua nggak ada yang tahu kan? Saya ketuk pintu. Assalamualaikum. Buka pintu. Saya punya jus. Saya punya orang tua. Pulang nak. Astagfirullah. Sudah. Orang di rumah semua diam. Diam orang di rumah. Saya tunggu saya punya bapak. Sekitar mau maghrib itu, saya duduklah di ruang tamu. Saya duduk di ruang tamu, dia datang. Yang saya sudah bayangkan itu, paling tidak telingaku dikutik. Paling tidak karena selalu ya. Itu yang saya tidak bisa lupa. Atau tidak ban pinggang ini Pak kena cambuk. Saya sudah pasrah kan. Orang semua diam. Aduh, kenapa ini anak pulang ini segala macam. Pas datang, saya punya papa berdiri di depan sana. Ini dia ramal ini. Yang penting kewajibanku sudah saya tunaikan. Selepas ini kamu kuliah mana dan apa? Itu kau sudah bisa untuk mengambil keputusan untuk bagaimana ke depan. Bijaksana sekali. Padahal dalam hatiku ini saya punya bapak ini luar biasa. Dia kasih saya kesempatan 2 kali di luar negeri. Disitulah, karena tidak sesuai dengan ekspektasiku, sudah di bayanganku itu habis saya pulang ini. Mungkin dia marah atau tapi karena sentuhan itu membuat saya sempat sedikit marah, tapi tidak boleh, saya harus kuat. Disitulah membuat saya termotivasi. Oke.
Bayangkan sih, orang tua ini Pak, dia pagi siang malam, dulu orang tua ini pagi siang malam mengorbankan waktu tenaganya dan untuk sering memberikan saya motivasi selama saya di luar, untuk saya tidak pulang. Tapi saya mengecewakan orang makanya saya mengambil keputusan untuk saya kuliah di Australia. Karena saya tidak mau kecewakan orang tua aku. Ternyata memang bukan jalannya. Bukan jalannya di sana. Mungkin ada hikmah. Nah, itulah yang saya bilang. Saya tidak pernah sesali saya gagal kuliah di luar. Setelah dari situ pelan-pelan saya mencoba untuk berorganisasi. Pelan-pelan berorganisasi. Pelan-pelan berorganisasi. Ini kan pertemuan pertama untuk Permuda Sultan? Yang pertama belum. Saya diajak lagi-lagi dari ikatan di sekolah. Oke. Saya punya kakak di sekolah. Makanya saya tidak pernah sesali itu silaturahmi sama orang. Alhamdulillah karena berkat silaturahmi itu, saya dengan luar biasa dikasih kesempatan jenjang berorganisasi dari situ. Saya diajak lah sama saya punya senior untuk ayo mau berorganisasi. Saya mau sekali. Di Sapma PPDKI. Oke. Itu 2018 awal. 2018 awal. Saya diajak masuk di Sapma. Saya bilang ini barang ini bikin candu organisasi. Harusnya saya dari dulu saya berorganisasi. Nah, tiba-tiba ternyata di Sapma DKI ada orang Palu. Oh, seperti itu. Di sana. Wakil ketuanya itu orang Palu. Oke. Nah, anaknya almarhum Om Najamuddin Ramli. Oh iya. Anaknya apa Najam? Anaknya Om Najam. Kakak Eca, wakil ketua Sapma DKI. Saya sama-sama lah dia tiap hari sama-sama sampai dengan sekarang. Nah, itu juga orang yang salah satu membuat saya sampai dengan hari ini saya di KNPI. Jadi dia yang cobalah pelan-pelan untuk masuk supaya Akbar yang dulu waktu kebiasaan di luar negeri sampai dengan hari ini terlepas, salah satu dia. Beliau yang menjadi Orang-orang, jadi ada beberapa orang-orang yang tidak bisa saya lupakan, salah satunya dia. Oke. Jadi pelan-pelan saya berorganisasi di Sapma. Terus saya ikut, padahal saya bukan pengurus Sapma nasional, saya pengurus DKI. Saya ikut Musfir Sultan. Iya. Di situ juga saya pertama kali pasang baliho. Isang, coba dulu mengucapkan ini. Nah, alhamdulillah teman-teman Sapma Sultan sampai senior juga sampai kakak responnya Baik ya. baik. Makin membuat saya mau sekali berorganisasi nih. Nah, di DKI kebetulan juga ketua DKI ini saya punya kakak kelas, Bung Syakil. Nah, dia kasih saya kesempatan dari anggota bidang naik ke Kabid. Oke. Dari Kabid naik sebagai PLT sekretaris Sapma DKI sampai dengan sekarang. Sampai dengan hari ini. Baru saya setelah di Sapma saya ikut LK1 HMI. Ini lucu juga kalau bicara LK1 HMI. Jadi saya ini waktu 2000 berapa ya? Lebaran 2018. 2018. Sepupu-sepupu ngumpul. Bicara terkait LK. Saya sendiri tidak LK. Aduh. Ini orang sudah bicara organisasi, saya baru tidak. Saya mesti LK sini. Saya cari di mana buat LK1 itu. Berarti memang keluarga itu membangun Akbar bisa sampai seperti sekarang ya. Saya punya orang tua enggak mengalir dengan sendirinya. Mengalir. Saya jadi di Sapma, ikut berorganisasi di HMI, terus di KNP enggak pernah dicampur. Sedangkan saya LK1 HMI saya hilang 1 minggu dari rumah itu. Jadi pulang, saya punya bapak tanya, dari mana kau nak? Saya ambil tangannya, tapi kan baru selesai LK1. Asik. Dia ketawa dia. Kan LK1 juga. Beliau kan juga salah satu kader. Oke, Bar, saya mau ulik sedikit sih tentang masa kuliah itu ambil jurusan apa, terus kenapa senang di wilayah itu? Kalau kuliah ambil
jurusan hukum. Konsentrasi? Insya Allah baru mau mengambil di PK dulu, Tata Negara. Tata Negara ya? Tata Negara. Oke. PK7. Nah, Bar, ini kan Bapak ini orang yang luar biasa di Sulawesi Tengah, bahkan sekarang ini Supratman Andi Aktes itu kan untuk kelas di Indonesia itu bisa dikatakan orang sebagai tokoh. Pengaruh apa yang diberikan ke Akbar sampai Akbar bisa menjadi seperti sekarang? Kalau dibilang sampai dengan sekarang itu gimana ya? Ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya punya orang itu tidak pernah memaksakan saya mesti. Mereka membuka harus ini. Ya memang ada semacam wajangan-wajangan ini loh, ini yang harus kayak kemarin kan sempat viral itu Tabe. Ya, itu ada tagline Tabe. Orang bilang teman tadi lagi ada anak saya bilang kayak Tabe ini teman Akbar bersatu. Saya bilang bukan bos, ini Tabe ini kebetulan karena dari kecil saya dulu kita saja kalau tiba-tiba lewat mau potong begini, kalau tidak ditegur kita paling tidak kena kateo. Nah, Tabe itu karena dari kecil, itu juga tadi lupa kita bahas. Dari kecil itu saya selalu sampai di mana dan kapanpun itu pasti saya kan kadang-kadang Tabe. Karena sudah terbawa dari kecil. Nah, itu yang selalu orang tuaku pesan ya. Itu yang saya ingat. Jadi cuma kemarin ya adalah beberapa sedikit orang bilang, ini ada menjadi enggak, cuma semacam ini saja, semacam apa? Guyonan saja. Kebetulan pas foto itu saya bilang, jadi saya buatlah Tabe itu saya teringat waktu kecil, masa lalu waktu kecil saya kalau jalan itu selalu kan tangan ke bawah Tabe. Ataupun sampai dengan sekarang saya kalau apa-apa sama senior Tabe Kanda ini mau begini. Walaupun kadang-kadang bukan orang Sulawesi, kadang-kadang saja Tabe. Jadi, tapi akhirnya orang jadi tahu, Tabe ini ternyata permisi. Itu kan kita penting itu, kalau nggak permisi itu sama orang bahaya bos. Betul. Jadi saya sambung lagi, saya ambil fakultas hukum, ya karena juga inilah saya punya mama tadinya saya mau ambil bisnis. Cuma sudah saya pikir bukan menjadi terpaksa juga enggak, tapi saya mau ke depan juga itu ya memang ada harapannya sedikit kalau bisa jadi notaris. Karena saya punya mama orang notaris. Tapi Bar, ini kalau saya lihat jadi sekretaris KNPI Jakarta, itu Anda ini kan anak Sulawesi, bisa menjadi sekretaris DPD KNPI Jakarta. Itu bagaimana prosesnya? Saya tidak pernah bayangkan itu. Ada beberapa senior dan teman-temanku dulu ajak saya untuk ke KNPI. Cuma saya bilang, mungkin saya cukup dipermudah Sultan sama di Sabtu. Udah, itu saja. Tapi mungkin jalannya memang luar biasa. Tidak pernah terbayangkan untuk anak daerah untuk menjadi sekretaris di DKI Jakarta. Sudah menjadi satu kepuasan untuk saya menjadi sekretaris Sapma. Dan ini ditambah lagi, tapi itu kan suatu amanah yang cukup besar. Betul. Apalagi DKI ini Pak. Waduh, luar biasa. Ya itu, kalau misalnya dibilang prosesnya, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih semua saudara-saudaraku maupun orang Sulawesi maupun luar Sulawesi yang di Jakarta. Kenapa ya? Karena memang saya tidak pernah putuskan silaturahmi. Saya jaga saya punya silaturahmi. Dan saya bisa katakan saya bisa menjadi sekretaris KNP itu karena silaturahmi. Silaturahmi kunci hingga Akbar seperti sekarang. Itu yang saya pegang. Komunikasi dan silaturahmi dan komunikasi. Dan Tabe selalu permisi sama orang. Permisi. Dan yang harus ditahu, ketua KNPI kemarin itu ada dari Sulawesi Tengahnya, Bang Adul itu adiknya Bang Adi Aksa Daud. Gitu. Adiknya kan Adi Aksa. Kan orang Sulteng. Orang Sulteng. Itu bos.
Ada Darul Sultan juga. Ada Darul Sultan juga. Nah itu yang membuat saya. Jadi begini, saya kan melihat sekarang, luar biasa kita punya senior-senior ini yang angkatan 69, angkatan 70 di Jakarta kan. Ada kalau yang lain kan sudah di angkatan kelahiran sudah alhamdulillah sudah di puncaknya. Nah, saya punya keinginan, saya bukan angkatan 98, tapi saya lahir tahun 98. Minimal anak Sulsel yang lahir 98, kelahiran 98 bisa mengikuti jejak-jejak senior-senior yang sekarang. Saya punya rasa seperti itu. Makanya saya tidak pernah malu. Saya ini anak Sulteng. Saya ini kenapa Palu? Tidak pernah malu. Menjadi suatu kebanggaan buat saya dilahirkan sebagai orang Palu. Saya lahir di Palu. Tanggal 1 bulan 10 98. Saya lahir di Palu. Bar, saya perhatikan ini Akbar di platform media sosial itu banyak ketemu dengan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh politik. Apa yang sebenarnya ingin Akbar sampaikan dari sikap itu? Itu kan saya mencoba untuk membangun komunikasi, memperkenalkan diri. Yes. Ya memang tidak bisa dipungkiri, saya anaknya pejabat. Tapi di balik itu semua, bahwa saya juga punya kemauan untuk memperkenalkan diriku. Walaupun ya di belakang ada supratmannya, yes. Tapi saya tidak pernah memilih. Ketika ini pesan dari saya senior, ada saya senior, dia sampaikan ke saya, memangnya Akbar pernah memilih untuk menjadi anaknya supratman? Betul juga sih Kak, tidak pernah memilih untuk jadi anaknya supratman. Kalau mungkin disuruh pilih jadi anaknya presiden, Akbar mau. Nah itu. Nah dari situ saya lihat peluang. Kenapa saya tidak coba memanfaatkan peluang itu? Nah itu nyambung ke waktu 2017. Saya pikir saya harus buktikan, saya pulang ke Jakarta ini, balik ke Indonesia, saya harus bisa tancap gas. Tidak stagnan, keluar dari zona nyaman. Pelan-pelan. Nah itu. Jadi saya lihat kan, sayang ini kalau misalnya orang ada peluang seperti ini tidak bisa dimanfaatkan yang baik. Nah, jadi makanya ya saya bilang sama saya punya orang tua, coba kalau ada sekali-sekali, tapi dia tidak pernah mau bawa, kau sendirilah. Jadi saya jalan sendiri. Ada beberapa kesempatan itu ada dengan orang tua juga, tapi hampir semua tuh saya ada jalan sendiri. Makanya saya bilang kalau sama saya punya senior, kadang-kadang saya tuh dilepas di tengah laut, disuruh untuk cari daratan sendiri. Berenang gue sendiri. Survive ya. Harus tampil sendiri. Ini juga ada fun fact. Nggak pernah selama saya buat kegiatan kayak kemarin saya buat halal bihalal permuda. Orang tua, papa mama kita nggak pernah malu. Saya tanya kenapa? Kau harus tampil sendiri. Betul juga sih. Jadi semua kegiatan yang pernah saya buat, nggak pernah orang tua hadir. Orang bertanya kenapa bapak naik? Tapi nanti terakhir saya buat acara kemarin kebetulan dihadiri Om Cudi. Saya punya bapak. Saya bilang ini insya Allah Om Cudi mau datang. Sudah kau datang, kau sendiri lah, kau tampil sendiri. Dan kenapa kita nggak mau Kau kan harus bisa menjadi dirimu sendiri, bukan karena embel-embel di belakang. Jadi selama saya baru dapat jawabannya kemarin itu. Baru kemarin saya dapat, betul juga. Sudah bisa ini kan, coba berpikir. Bar, tapi dengan kondisi seperti itu, ada niatan tidak untuk masuk di dunia politik? Kalau bilang niatan, siapa yang tidak mau ada niatan untuk masuk ke dunia politik? 2024, Akbar apakah akan terjun di pemilu? Bicara terjun di pemilu, kalau ada kesempatan ya kita maju lah. Toh kita juga tidak pernah minder, kita tidak pernah malu menyatakan sebagai anak Sulteng. Kalau ada dikasih kesempatan seperti itu ya, kenapa tidak? Cuma kan ada kewajiban-kewajiban yang masih saya selesaikan. Yes. Kuliahku. Alhamdulillah saya pulang dari luar negeri, saya targetkan saya 3 tahun. 3 tahun setengah. Insya Allah tertunaikan. Tertunaikan. Bulan depan saya proposal. Habis proposal saya mau ambil S2 lagi. Lanjut S2. Itu saya punya janji. Saya
harus selesaikan itu. Itu tanggung jawabku. Karena saya punya orang tua sudah kasih saya kesempatan untuk kuliah di luar. Dia tidak memaksakan saya mau lanjut kuliah kemana atau tidak, enggak. Tapi sebagai anak yang sudah dikasih kesempatan luar biasa, kesadaran itu harus saya munculkan dari diriku sendiri. Nah, kalau mau nyamuk ke 2024, nggak mungkin lah. Kalau karena juga kan misalnya di posisi seperti apa, ada kesempatan seperti itu, kita ambil tidak? Diambil. Oh iya dong. Kesempatan itu tidak boleh disia-siakan. Yang saya pelajari satu, jangan pernah meminta kepercayaan. Nah itu nasihat dari orang tua aku gitu. Ya. Kayak saya berorganisasi, saya tidak pernah meminta untuk saya minta posisi. Alhamdulillah, dengan sendiri kepercayaan itu datang, trust itu datang. Trust itu tidak bisa kita cari. Betul. Datang dengan sendirinya. Betul. Nah, kalau dengan hal seperti itu datang dengan sendirinya, tapi diiringi dengan usaha, ada kesempatan, saya maju. Kenapa tidak? Maju 2024. Kalau ada kesempatan. Maju 2024. Kalau ada kesempatan. Maju. Kalau ada trust. Muhammad Akbar Supratman Tas. Masih sedikit. 2024 siap untuk bertarung. Kalau ada kesempatan, ada trust. Yes. Kewajiban, tapi balik lagi. Yes. Kewajibanku sudah terselesaikan. Oke, Bar. Sekarang saya mau lihat konstruk berpikir Akbar. Politik menurut Akbar apa? Nah, ini yang masih saya cari-cari, politik menurut. Jadi kadang-kala saya juga agak sedikit gimana ya? Jaim-jaim lihat politik. Lihat politik ya. Jadi apa ya? Mungkin itu menjadi tahapan pembelajaran buat saya. Saya ngelihat orang live di TV dengan argumentasi ini, tapi bagaimana cara kita menimbulkan pendewasaan politik? Nggak baper. Nah, saya manfaatkanlah. Kebetulan saya ada kesempatan, saya ikut, saya punya orang tua. Live di TV. Oke. Saya lihat dia berargumentasi, apalagi Pilpres kemarin tuh. Iya, betul. Pantang sana sini, tapi begitu break, saya lihat berkawan. Break di ini TV. Iya, berkawan mereka. Apa? Berkawan mereka. Iya, berkawan. Oh, politik ini begini. Oke. Tidak, walaupun kita kadang-kadang sudah naik darah juga kan, tapi begitu selesai ya harus berkawan. Clear berarti. Jadi memang susah untuk itu, mungkin perlu berapa SKS itu. Yes. Pendewasaan politik. Kuncinya kalau saya lihat sekarang ya, dengan kacamataku sekarang, dengan yang saya lihat orang, berpolitik itu kunci utamanya pendewasaan. Kalau sekarang pandangan politik itu masih seperti itu, kedewasaan. Tapi untuk Akbar sendiri, apa yang ingin diberikan ke Sulawesi Tengah jikalau Akbar diberikan kesempatan untuk berada di dunia ini? Saya sendiri belum bisa berikan apapun untuk Sulawesi Tengah. Yes. Paling saya hanya ingin sekarang itu bagaimana ya, yang tadi saya ceritakan itu. Saya kelahiran 98. Bagaimana caranya kelahiran 98 itu bisa sepertilah senior-senior yang ada di nasional sekarang. Saya punya kewajiban seperti itu untuk membawa nama Sulawesi Tengah. Makanya saya tidak pernah sesali, saya tidak pernah bangga bahwa saya ini anak Sulteng, tidak pernah. Selalu bangga menjadi anak Sulawesi Tengah, apalagi menjadi anak Palu. Karena saya lahir dari Palu, dari ibu yang punya orang tua dari Pevunu dan Taweli. Saya punya nenek orang Taweli. Saya punya kakek dari mama itu dari Pevun. Jadi saya ini Kaili Bugis. Nah, saya tidak pernah minder itu. Tidak pernah minder untuk apa minder? Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah. Bar, kenapa sih menurut Akbar pemuda itu harus terjun di berbagai giat-giat untuk sekarang ini? Kalau tidak ada pemuda, mungkin Indonesia tidak merdeka pada saat itu. Soekarno kan diculik. Yes, Rengas Dengklok. Itu makanya kita kan tidak boleh lupakan sejarah kan? Iya. Artinya kalau bukan tanpa pemuda kita tidak
merdeka negara ini. Jadi anak muda itu harus dong. Harus, nggak bisa nunda. Sekarang kan sudah banyak. Yes. Terutama kan baju bapak juga jaga palu. Harapannya Akbar, pengen kayak gimana? Harapannya mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan, insya Allah tercapai. Minimal kalau bisa tidak sampai di bulan, ya di bintang, dekat-dekatan. Terutama juga saya punya kewajiban yang mesti saya selesaikan. Kuliah. Itu yang utama buat saya. Kadang-kadang kalau misalnya ada untuk organisasi, tapi kalau jamnya kuliah, saya kuliah. Walaupun saya juga kerja, tapi saya tinggalkan. Karena ini saya punya utang yang harus saya tunaikan. Bukan cuma utang ini, tapi ini kewajiban untuk saya ke depan. Oke. Yang harus saya selesaikan. Saya sudah janji. Itu apapun ya. Apapun nggak bisa. Harga mati berarti. Harga mati. Bar, saya lihat sekarang sering jalan dengan 01 Sulawesi Tengah. Kak Cudi. Apa yang dibahas bersama? Tidak ada. Bicara 01 Sulawesi Tengah itu banyak orang yang ingin berada di posisi Akbar, tapi Akbar cukup beruntung untuk mendapatkan posisi itu. Apa yang dibahas ketika ketemu? Saya tidak pernah saya ke Om Cudi itu nggak ada niatan gimana, cuma memang karena beliau juga karena ya dulu juga sudah lama kan saya kenal sama Om Cudi itu dari SD. Dari SD. Ke Om Cudi nggak ada yang dibicarakan politik, nggak ada. Hanya ya karena kebetulan kayak kemarin Om, saya izin Om, saya pamit semuanya. Saya di KNP itu saya pahami, saya batabe semuanya itu, saya kasih tahu. Om saya mau ini, saya mau mencoba untuk di KNP. Tapi untuk nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa. Karena kebetulan juga ya memang dengan Om Cudi biasa kayak kemarin ada acara-acara permuda. Oke. Gitu, nggak ada hal yang ini sih. Nggak ada hal yang istimewa. Cukup ini aja. Karena kan gimana ya, Om Cudi ini ya kita tahu lah. Maksudnya ya nggak pernah membatasi untuk betul dengan siapapun. Itu yang sangat luar biasa. Satu hal sih, bagaimana caranya kita bisa seperti kayak Om Cudi, dicintai semua orang. Tapi harapan untuk Kak Cudi nih, saya nggak mau terlalu lagi baru mau memulai sampai dengan 2024. Akbar orang yang cukup dekat, apa harapan untuk? Tidak juga cukup dekat. Apa harapan untuk Kak Cudi? Untuk Gubernur semoga dilancarkan dan diberikan kesehatan. Dilancarkan bukan kesehatan, sama mudah-mudahan tetap seperti biasanya. Terakhir, Bar, pesan untuk mereka pemuda Sulawesi Tengah khususnya dan pada umumnya pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia ini berat. Saya ini masih orang Palu kesian. Apa pesan untuk mereka? Ya, untuk teman-teman pemuda Sulawesi Tengah, jangan pernah kalian malu sebagai anak Sulawesi Tengah. Jangan pernah kalian malu sebagai anak Sulawesi Tengah, khususnya anak-anak Palu. Ya, jadilah anak-anak Palu yang dengan gaya Palu. Yes. Tapi bukan gaya Pantoa ya. Tapi kadang-kadang ada sih Pantoa ini. Itu yang berat ini. Ya. Kita tidak perlu malu karena kita anak daerah ya. Yes. Karena saya sudah buktikan, tidak semua orang di Jakarta itu anak Jakarta. Tapi ternyata anak-anak daerah itu bisa berkibar juga di ibu kota. Dan itu kita menjadi suatu kebanggaan lah. Yes. Ketika
oh ternyata anak daerah bisa juga ya di Jakarta. Walaupun saya sebagai anak pejabat, tapi terlepas dari itu semua, saya betul-betul mencoba untuk mencari jalanku sendiri. Jadi untuk teman-teman, jangan pernah minder sebagai anak daerah. Jangan pernah minder sebagai anak daerah. Ada satu kata, bukan satu kata, maksudnya satu kalimat. Ini sampai senior, selalu sampai senior. Artinya itu, saya bukan apa-apa selalu senior, enggak. Tapi yang menurutnya kita bisa kita ambil, kita ambil. Betul. Yang tidak bisa kita ambil, kita tinggalkan. Betul. Walaupun kita anak kampung, yang penting kita rezeki kota, Pak. Bagaimana? Betul sekali. Itu. Ya, anak kampung tapi rezeki kota. Tuh. Ya. Bagaimana? Sip. Toh juga orang Sulawesi sudah walaupun baru menjadi wakil presiden ya. Betul. Tapi sudah pernah menjadi calon presiden. Kakanda Yusuf Kala. Betul. Cocok. Siapa tahu ke depan mudah-mudahan ada yang menjadi dari Sulawesi Tengah. Amin. Itu kita harus bangga, kita harus bisa. Dan kita harus support. Harus apapun itu, walaupun misalnya dari ini enggak, tapi karena orang Sulawesi Tengah. Betul. Itu yang saya lihat sekarang itu sama semua senior. Kekuatan Sulawesi Tengah. Tapi memang mereka itu bukan karena warna, tapi karena daerah. Jadi akhirnya seluruh warna itu disampingkan dulu. Karena untuk kepentingan kemajuan Sulawesi. Itu yang harus kita jaga. Makanya kita tidak perlu saya paham, saya orang paham. Jangan. Itu saja. Kalau yang lain mah sudah banyak orang yang bisa. Tapi saya yang penting saya mau teman-teman anak Palu, anak muda Palu, jangan pernah kita minder untuk menjadi kalau misalnya kita di Jakarta, takut untuk bilang kita memang jangan. Muhammad Akbar Supratman, luar biasa, low profile. Ini pertemuan perdana kami. Siap. Beliau sudah menceritakan banyak hal dan saya bakal melihat kayaknya akan ada pejabat di 2024 itu seorang pemuda. Banyak. Pemuda kan 2024 harus tampil. Banyak yang akan tampil. Banyak, itu banyak. Makanya saya lagi jelajah pemuda-pemuda itu. Banyak yang akan tampil. Oke, terima kasih Akbar. Siap. Terima kasih sudah mengizinkan kami mengundang saya juga. Alhamdulillah ini bersama. Walaupun pertemuan pertama, tapi insya Allah akan ada kedua, ketiga, keempat, kelima. Insya Allah kita akan ketemu kembali. Oke, tetap stay tune di Temu Wacana, karena setiap temu yang kami wacanakan selalu ada inspirasi yang kalian tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Top.